Terus adik gue juga ngerasain kayak gitu. Oke. Akhirnya gue suruh adik gue mandi pakai garam laut. Jadi terus selesai mandi, itu entah kenapa tiba-tiba kayak udah aja gitu. Hilang aja gitu. Kok hilang ya? Terus gue tanya kan adik gue, masih sakit nggak lehernya? Enggak. Lantai 3 itu kan kata orang-orang yang paling serem gitu kan. Naik lantai tangganya tuh bener-bener kecil, kayak cuman segede gini kali. Naik, terus gue ngeliat, pengap banget nih tempat, gue turun lagi. Terus udah, gue bilang, gue cuman ngambil selfie gini-gini doang, nggak seru udah pulang yuk gitu. Pulang, begitu masuk mobil, itu gue Nah, ada nggak kisah horor yang memang kamu alamin gitu ya, yang bikin kamu yang mungkin sedih gitu, atau ada nggak? ini sih Yang maaf aku potong. Yang mungkin kalau kamu menceritakan ulang, itu kamu mungkin bisa merasakan sedihnya yang sama pas kamu ngalamin atau apa? jadi ini tuh gue dimimpiin lagi ya. Waktu itu gue masih tinggal di rumah nyokap gue. Gue dimimpiin gue bangun di rumah nyokap gue itu. Keadaannya kayak biasa gitu. Terus tapi tiba-tiba ada anak kecil lari-lari pakai baju seragam SD. Pakai baju seragam SD, terus dia bajunya kotor, banyak tanah gitu. Terus gue tanya kan, karena dia lari-lari, jadi terus gue pegang gini. Kamu siapa? Ngapain kamu lari-lari di sini gitu. Terus dia cuma bilang, aku kan emang tinggal di sini. Aku tinggal di sini sama kakek aku tuh. Kakek aku di belakang di kamar mandi katanya gitu. Terus abis itu gue bangun. Gue nggak berani cerita itu sampai kayak beberapa bulan kemudian gue beraniin untuk cerita ke adik gue. Gue nggak cerita, tapi gini, adik gue itu dia sensitif banget dulu. Sekarang nggak tahu. Adik gue yang paling kecil. Oke. Nah, gue tanya waktu itu dia masih TK. Dia masih TK, masih sering ngeliat yang aneh-aneh gitu kan. Gue nanya, kamu tahu nggak di rumah kita selain papa, mama, kakak, sama abang, di sini ada siapa lagi? Terus dia bilang, ada anak kecil, ada anak SD, kata dia gitu. Oh, anak SD. Tahu dari mana itu anak SD? Iya, soalnya dia kan pakai baju SD. Pakai baju SD merah putih warnanya. Terus gue, wah itu persis banget kayak yang di mimpi gue. Anak SD pakai baju merah putih. Terus akhirnya gue memberanikan diri untuk cerita ke nyokap gue. Terus nyokap gue bilang gini, berapa tahun yang lalu tuh ada anak kecil pulang sekolah SD meninggal di kubangan di lapangan depan rumah gue. Meninggal di situ. Terus gara-gara dia pulang sekolah, belum pulang ke rumah, berarti kan masih pakai baju seragam kan? Iya. Main-main di kubangan itu, kejeblos, nggak ada yang tahu. Meninggal di situ. Terus gue langsung, wah, itu sedih banget sih. Gue ngebayangin, kenapa dia jadi hantu di rumah gue? Kan kasihan. Terus waktu kemarin gue ketemu sama Om Hao, gue sempat nanya itu. Si Om Hao bilang, iya emang itu dia. Gue bahkan nggak cerita lengkap, tapi Om Hao bisa tahu gitu. Gue kayak itu yang tersedih sih itu sih. Yang gue bener-bener bisa tahu semuanya ternyata ada koneksinya gitu. Gue dimimpiin hantu anak SD. Terus ternyata adik gue sering ngeliat ada anak SD di rumah gue yang bukan nggak tahu siapa. Terus ternyata ada anak SD yang pernah meninggal. Ya suka-suka aja sih. Oke, wow kayak gitu. Nah, lu kan sering mimpian, bukan ya, gue nggak tahu mungkin bahasa gue aneh-aneh ya, mimpi kayak gitu ya. Mimpiin sesuatu dong, togel gitu biar gue bisa nyatet gitu. Gue sering disuruh mimpi gitu, lo kalau mimpi angka-angka kasih tahu gue dong gitu. Yang nomor telepon itu, masih ingat nggak nomor teleponnya? Tuh gue bilang, ya kali gue gimana caranya gue mimpi sengaja. Ada yang minta togel mau nggak di sini? Gue nggak bisa kalau mimpi sengaja kayak gitu. Oh serius gitu? Oke, nah ini kan udah
2024 ini kan udah hampir berakhir ya. Setengah tahun lebih ya. Setengah tahun lebih. Hal apa yang di tahun ini nih yang bikin lu sedih banget? Yang Apa mungkin ya? mungkin yang lu saat ini lagi sedang belajar untuk berdamai dengan hal itu. Apa ya? Mungkin karena gue banyak mulai hal-hal baru, jadi gue belum bisa ngelihat di mana gue bakal kalau bilang sukses kayak sombong banget ya. Tapi bener gue tuh ngerasa gue baru mulai banyak hal baru. Tadinya kan gue kerja kantoran. Iya. Sekarang gue banyak mulai hal baru, jadi gue belum bisa ngelihat di mana gue bakal sukses dan itu beneran jadi bikin gue overthinking tiap hari gitu loh, kayak ini bener nggak yang gue kerjain sekarang gitu. Oke. Nah, kalau kita ngomongin tadi udah ke fashion, ke keluarga dan sebagainya, sempat tadi sebelum syuting juga kita ngobrol sedikit tentang law of attraction. Nah, boleh cerita dikit nggak sih perjalanan lu belajar itu gimana? Mempelajari si law of Law of attraction attraction. itu. Gue tuh baru tahu hal itu tuh belakangan. Tapi gue udah lumayan menerapkannya itu udah lumayan lama sih, dari gue SMP kayaknya. Itu gue baru sadarnya. Dulu itu gue selalu punya target kayak gue nanti pengen SMA di mana, gue pengen kuliah di mana. Terus udah selesai kuliah, gue pengen kerja di mana sebagai apa, gue pengen punya rumah kayak apa. Itu semua tuh gue tulis, gue pengen SMA di SMA ini, gue pengen kuliah di sini, gue pengen punya rumah kayak gitu. Dan semuanya tuh sekarang tercapai, walaupun nggak semuanya tercapai dengan apa ya, kayak SMA nih ya. Gue pengen SMA gue tuh namanya 39, SMAN 39. Gue pengen SMA di 39. Waktu SMP gue nulis kayak gitu. Di diary gue dulu kan nulis diary ya, anak zaman dulu gitu ya. Dari warna-warna gitu lagi. Iya, ada gemboknya. Ya Allah, kayak ketawa banget gue sama lu usia gak beda jauh, brengsek gak? Iya, gue sama lu usia gak beda jauh banget, ketawa banget diary gitu, iya. Terus gue nulis di diary itu kalau gue pengen di SMA 39. Nah, gue beneran masuk SMA itu. Tapi gue mungkin lupa nulis untuk masuk SMA itu dengan dari awal lulus SMP gitu. Jadi gue lulus SMP tuh gue masuk SMA lain. Nah, di kelas 2 gue baru pindah. Tapi ke SMA yang gue pengen. Jadi dulu tuh kan sistemnya NEM ya. Sistem NEM itu gue takut kayaknya gue bakal ketendang nih kalau gue masuk situ, soalnya NEM-nya tinggi-tinggi banget. Akhirnya gue daftar di SMA lain. Ternyata NEM gue tuh NEM yang gue itu masuk nilainya di situ. Cuma gue udah terlanjur daftar di SMA yang ini. Akhirnya pas kelas 2 gue berpindah. Gitu. Nah, kelas 2 baru pindah. Nah, yang gue jadi pertanyaan di kepala gue adalah, lu jalan dari kelas 2 itu lu sempat jalanin dulu di situ atau langsung pindah atau gimana? Gue jalanin dulu di SMA yang gue awal keterima itu. Terus untuk masuk SMA yang gue pengen itu kan juga nggak gampang. Murid pindahan pun mereka lihat nilainya berapa. Jadi gue udah tahu info itu dari awal. Gue selama kelas 1 itu belajar benar-benar gue geber. Terus gue masuk ranking 5 besar pas kenaikan kelas. Terus gue bisa pindah ke sana dengan ya udah ini ada murid pindahan nilainya segini, oh ya udah diterima, udah gitu. Dan akhirnya tercapai. Nah, law of attraction ini pun juga kan kita ya namanya hidup ya energi gitu. Kita ngomong energi kan itu kita nggak selamanya kita bisa menarik yang positif terus. Nah, dengan pengalamanmu law of attraction ini ada nggak hal-hal energi negatif yang ketarik? Ada lah, ada banget. Apa? Misalnya kayak gue takut. Gue tuh selalu takut lagi ngerjain sesuatu terus salah atau gagal lah gitu. Tapi pas di proses itu gue selalu yang kayak udah santai aja. Yang penting kita pengen ini, kerjain, udah selesai gitu. Tapi kadang kan kita ada momen-momen gak bisa ngontrol pikiran kita ya. Mau kayak gimana.
ada aja gitu yang kita lagi ngerjain sesuatu, terus takut, aduh, kayak misalnya gue sesimpel ngerjain kue deh. Gue takut banget gagal nih ngerjain ini karena susah banget. Dan yang kepikiran itu terus, iya beneran gagal. Iya. Jadinya jelek gitu. So, tadi lu sempat ngomongin tentang insecure gitu ya. Kalau gue lihat nih dari model-model lu ya, dari lu cerita dari sebagai lu mempunyai insecure yang kayak cukup banyak gitu ya terhadap sesuatu gitu, entah itu apa gue nggak ngerti. Tapi insecure yang paling terbesar lu apa sih dalam hidup saat ini? Insecure gue Saat ini ya. mungkin lebih ke ini ya, achievement di hidup, kayak teman-teman gue yang seumuran gue tuh udah bener-bener, oh dia tuh wartawan udah Senior. iya udah senior. Iya. Terus dia youtuber udah lama. Iya. Dia apa? Nah gue gue ngerasa gue terlalu mencoba banyak hal baru gitu loh. Mungkin kalau ngomongin soal pengalaman, ya gue bisa-bisa aja ngomong ini itu tentang pengalaman. Tapi kalau lebih mendalam tentang satu hal, di situ gue jadi insecure, kayak iya ya, nggak ada hal yang terlalu gue mendalam pelajari gitu. TikTok lu kan besar banget. Itu memang gimana? Itu kan suatu hal yang mendalam banget. Nah itu yang sekarang lagi gue kerjain banget sih. Makanya gue sekarang lagi fokus di situ karena gue sendiri pun kaget, ternyata ini bisa loh. Tapi kan baru 1 tahun. Oh iya, lu baru 1 tahun. Iya, jadi belum bisa lah dibandingin sama yang udah berkarir bertahun-tahun, udah punya posisi sebagai apa yang kayak gitu-gitu. Lu itu nggak salah TikTok udah setahun kan? Iya. Baru setahun. Nah, itu udah berapa ribu followers ya? Nggak salah, gue lupa ya. 160.000. Itu udah gede banget loh. Itu gede banget loh, maksudnya itu kan bukan suatu hal yang ya lu kalau lihat TikTok gue, tapi TikTok gue memang TikTok bukan gue pribadi, tapi memang TikTok ya TPS gitu, tapi itu pun juga nggak gede-gede banget. Ya memang sih, memang ketika kita ngelakuin sesuatu apalagi content creator gitu ya, kita harus memilih mau di tempatnya mau di mana, apakah itu YouTube kayak ataupun TikTok atau Instagram dan sebagainya. So, tapi di YouTube pun juga short kan juga lagi gede-gedenya juga nih. Iya kan. Lu buat short juga di YouTube, tapi lu jarang sih buat itu. Kan? Gue sempat upload konten gue yang TikTok ke short sih, cuman karena gue masih ngeraba banget si short ini, YouTube gue nggak tahu peak hour-nya tuh jam berapa. Bahkan gue Instagram juga gue masih bingung sama peak hour-nya. Oh gitu. Jadi ya udah gue sekarang fokusin di Instagram sama TikTok aja. Shorts lagi gue hold dulu aja deh. So, sedalam apa sih lu belajar law of attraction ini sebenarnya? Dibilang dalam belum terlalu dalam ya, karena gue cuma untuk menerapkan kehidupan sehari-hari aja nih sekarang. Untuk kepentingan gue doang gitu, kayak ya, betul. Target-target hidup gue, target apa yang bakal gue kerjain untuk selanjutnya, kayak gitu-gitu aja. Jadi bukan sesuatu yang bener-bener gue dalemin dan pokoknya gue berpegang sama si LOA ini gitu, enggak. Cuma biar gue lebih ada pedoman menjalani hidup aja lah gitu. Ini udah beberapa tahun yang lalu ya, lagi malam Natal gue di gereja. Terus sebelum buka Alkitab kan berdoa dulu. Terus gue nggak tahu gue mau minta apa. Gue nggak mau minta yang muluk-muluk lah. Emang minta kesehatan, ya udah tinggal jangan kecapean aja. Ntar juga lu sehat-sehat aja kayak gitu lah. Mas pikiran gue kayak itu make sense. Good itu. Terus gue minta sesuatu yang ya nggak jelas lah gitu, random banget. Gue minta, Tuhan mau lihat dong nama Merari. Gue buka, ini Alkitabnya, gue buka, set, Merari. Wow. Terus gue lihat di situ arti nama gue sebenarnya tuh nggak terlalu ada artinya, cuman kayak dia itu saudaraan sama siapa, nah saudaranya dia itu namanya adalah nama adik gue, gitu. Jadi ada kayak gitu doang sih sebenarnya. Cuman gue kayak, kok permintaan sesederhana itu aja bisa dikabulin saat itu juga gitu.